Bab 1400. Ketika Lin Yu mendengar ini, jarum perak di tangan Lin Yu hanya memiliki makanan, tetapi dia tidak bermaksud mengambilnya kembali. Dia berkata dengan ringan, "Mari kita dengarkan." Pria tanpa telinga itu menelan, wajahnya sedikit rileks, dan buru-buru berkata, "Meskipun Tuan Kasen tidak dibunuh olehmu, dia mati karena kamu. Oleh karena itu, Presiden kami ada di depan kami semua. Saya berkata, saya ingin Anda membayar darah untuk darah dan gigi ganti gigi. Maukah kamu mengajakku untuk hiburan? Apakah kamu masih harus mengatakannya?" Lin Yu mengerutkan kening dan berkata sedikit tidak senang, "Tentu saja aku tahu kamu ingin membunuhku. Jika kamu datang kali ini, bukankah itu hanya membunuhku?" Mengatakan bahwa dia berpose dan menusuk jarum perak di punggung pria yang telinganya hilang. Tidak. Pria tanpa telinga itu menggelengkan kepalanya dan buru-buru berkata, "Kami datang ke sini untuk membunuhmu kali ini. Itu adalah rencana sementara. Setelah presiden kami tahu bahwa kamu berada di Amerika Serikat, kami mengirim kami ke sana. Presiden kami berkata pada saat itu darah ganti darah, gigi ganti gigi, itu tidak berarti membunuhmu. Karena kamu berada di wilayah musim panas yang panas, sulit bagi kami untuk berhasil." Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, ekspresinya bermartabat, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, "Lalu siapa dia yang akan membalas? Apakah ini keluargaku? Tapi keluargaku juga di China. Bukan keluargamu, tapi lebih baik dari keluargamu." Pria tanpa telinga itu berkata dengan cepat. "Oh, siapa? Datang dan dengarkan." Alis Lin Yu berkerut lebih parah, dan untuk sementara, dia sedikit bingung, orang yang tidak memiliki telinga itu berbicara tentang orang ini, bahkan dia sendiri tidak tahu siapa itu. "He Zizhen dan He Erie." Pria tanpa telinga itu berkata dengan suara yang dalam. "He Erie." Hati Lin Yu berkedut, kemudian wajahnya tiba-tiba berubah, dan seluruh orang menjadi gugup dalam sekejap. Itu benar, meskipun He Erie bukan anggota keluarganya, dia sudah menganggap He Erie sebagai keluarganya. Terlepas dari apakah He Erie adalah ayah kandung saudara Jiarong, bagi Lin Yu, He Erie layak mendapatkan penyembahan dan rasa hormat seperti ayahnya. Ya, He Erie sekarang berada di perbatasan musim panas yang panas dan kacau, lebih mudah menyelesaikannya. Pria tanpa telinga itu mengangguk dan berkata, "Tapi tidak banyak tentara di sekitarnya, dan He Erie sangat pandai. Kami mencoba beberapa kali, tetapi kami tidak berhasil. Tetapi baru-baru ini, presiden kami telah merancang dengan sangat hati-hati dan sebuah rencana yang percaya diri, siap untuk menjebak He Erie." "Apa rencananya?" Lin Yu tiba-tiba menyebutkannya di dalam hatinya dan menjadi gugup sesaat. Dia merobek kerah pria tanpa telinga itu dan berkata dengan tajam, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu untuk saat ini." Meskipun Lin Yu sebelumnya telah memutuskan untuk membunuh pria tanpa telinga, dia bersedia membuat konsesi untuk He Erie. "Betulkah?" Lelaki tanpa telinga itu tampak senang, tetapi segera berubah menjadi gelap lagi, dan berkata dengan getir, "Tapi saya tidak tahu. Belum lagi rencana ini belum terbentuk, itu sudah terbentuk. Kami tidak punya hak untuk tahu, hanya menerima pengiriman." "Anak." Lin Yu melihat bahwa perkataan pria dengan telinga hilang itu masuk akal, dan dia tiba-tiba kecewa. Untuk sementara, dia sedikit khawatir dan khawatir pada He Erie. Meskipun He Erie membawa beberapa orang dari Departemen Pesawat Militer untuk mendukungnya, dia masih menyembunyikannya. Lagi pula, ada banyak orang di jemaat, dan ditambah dengan perencanaan yang matang, He Erie mungkin benar-benar sial. "Takusa secara pribadi memberitahumu bahwa rencana ini sangat meyakinkan." Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. "Ya, sangat yakin." Pria tanpa telinga itu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Bukan hanya karena presiden kita telah merencanakan dengan baik, tetapi juga karena seseorang di musim panasmu secara diam-diam membantu kita. Jadi selama rencananya dimulai pada saat itu, He Zizhen mungkin akan." Pria tanpa telinga itu tidak berani mengatakan sisanya, karena takut mengganggu Lin Yu. "Siapa yang akan membantumu secara diam-diam?" Lin Yu bertanya dengan suara dingin. Dia sudah tidak terkejut dengan keberadaan pengkhianat domestik. "Aku tidak tahu ini." Pria tanpa telinga berkata dengan getir,
membenci dirinya sendiri untuk sesaat tidak ada gunanya. Jika dia levelnya lebih tinggi dan dia memiliki lebih banyak informasi, dia mungkin bisa bertahan. Jawaban Lin Yu juga dalam harapan Lin Yu. Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati. Jika pria tanpa telinga itu benar, maka Heerie mungkin benar-benar mati. Memikirkan hal ini, Lin Yu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, penuh emosi. Heerie tidak berkeliaran di tepi hidup dan mati setiap saat. Tapi kali ini situasi Heerie mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya, jadi dia harus memberitahu Heerie sebelumnya untuk membiarkannya mengevakuasi perbatasan sebelum Tuosha memulai tangannya. Setelah mengambil keputusan, Lin Yu menyingkirkan jarum perak, menoleh dan berkata kepada pria bertelinga, informasi yang Anda berikan sangat bagus, saya akan mengampuni Anda sekali. Pria dengan telinga hilang tiba-tiba menghela nafas lega, merasa sangat bersyukur. Aku akan bertanya lagi padamu, siapa yang memberitahumu bahwa aku di Amerika Serikat? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Dia benar-benar ingin mencari tahu orang yang memberikan informasi di belakangnya. Dia mampu memahami informasi tentang kedatangannya ke Amerika Serikat. Identitas orang ini benar-benar luar biasa. Mendengar kata-kata Lin Yu, wajah kurangnya telinga pria pahit lagi, dan dia berkata tak berdaya, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang-orang setingkat saya. Presiden kami baru saja memberitahu kami bahwa kami menerima berita yang tepat. Di Amerika Serikat, kami telah melangkah maju untuk mengirim kami. Lalu berapa orang yang kamu datang kali ini? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam, 50 orang ini merupakan setengah dari total jumlah Anda. Atau sepertiga. Separuh. Kurang dari. Orang telinga yang hilang mengerutkan kening untuk beberapa saat dan kemudian berkata dengan jujur, jumlah total orang yang terlibat dalam operasi ini mungkin lebih dari 100. Berapa banyak orang yang kamu kenal tepatnya? Lin Yu memelototi pria itu dengan ketidakpuasan, lalu mencibir, dan berkata, lalu siapa yang dikirim untuk menuntunmu dalam operasi kali ini? Begitu suara itu turun, Lin Yu terus berbicara untuk dirinya sendiri. Orang kedua dari ordo monastik Anda tidak dapat berurusan dengan saya, tetapi kali ini Anda begitu percaya diri. Mungkinkah pemimpin yang datang adalah Tuosha? Karena Lord Kasen, sosok kedua dari biarawan, tidak dapat menangani Lin Yu sebelum dia maju, mengirim orang-orang tingkat rendah lainnya tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Lin Yu, jadi Lin Yu berpikir bahwa orang yang memimpin tim kali ini sangat luar biasa. Mungkin Takusa. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Jika Tuosha datang sendiri, maka dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan Tuosha. Dengan cara ini, musuh biara yang sudah mati dapat dipecahkan untuk selamanya, dan krisis yang akan dihadapi Heerie. Tidak. Pria bertelinga itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, kali ini bukan dari biara kita yang akan memimpin kita beraksi. Bukan dari biara Anda. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan berkata, siapa itu?